Halo semua, semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi statistika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data secara utuh. Singkatnya, statistika itu merupakan ilmu yang menyangkut mengenai data. Jenis data itu ada dua, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan suatu objek yang bukan merupakan angka. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Nah, kalian coba sebutkan contoh data kualitatif dan juga contoh data kuantitatif pada kolom komentar. Jangan lupa isi nama, nomor absen, dan juga kelas. Nanti Ibu akan periksa satu persatu. Kegiatan statistika itu yang pertama mengumpulkan data. Yang kedua penyusunan data, kemudian menyajikan data. Nah, untuk menyajikan data ada beberapa cara dan ini sudah kalian pelajari pada saat di kelas 7. Data itu dapat disajikan berupa distribusi frekuensi, kemudian seperti ini. Nah, ini berupa diagram garis, ini berupa diagram batang, kemudian berupa tabel batang dan daun, dan juga berupa diagram lingkaran. Nah, setelah data sudah disajikan, kemudian data tersebut dianalisis, kemudian ditafsirkan data atau menafsirkan data, dan yang terakhir mengambil keputusan. Nah, kegiatan statistika ini biasanya dilakukan untuk melakukan penelitian atau untuk mengambil suatu keputusan, misalkan ingin memproduksi suatu barang, misalkan ingin memproduksi sepatu. Kalian kumpulkan dulu datanya, kira-kira sepatu apa yang akan dibuat, kemudian kalian susun datanya dan disajikan berupa diagram seperti yang ini. Kemudian dianalisis datanya, kira-kira akan memproduksi sepatu apa, ukuran apa, dan lain-lain. Kemudian ditafsirkan atau menafsirkan data, dan yang terakhir mengambil keputusan. Jadi keputusannya mau seperti apa. Pada tahap menganalisis data, dapat dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hasil pengolahan data dapat berupa ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada rata-rata atau mean, yang kedua modus, dan yang terakhir median. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ukuran pemusatan data. Rata-rata atau mean. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai rata-rata atau mean, kita akan bahas satu soal ini dulu. Grace, Dinda, dan Tisha masing-masing memiliki permen sebanyak 10, 12, dan 11 buah. Apa yang harus mereka lakukan agar jumlah permen mereka menjadi sama? Coba kita simak. Grace memiliki 10 buah permen, Dinda 12 buah permen, dan juga Tisha 11 buah permen. Jadi cara yang paling gampang agar permen mereka itu jumlahnya sama, Dinda tinggal memberikan 1 buah permen ke Grace.
Sehingga permen Grace menjadi 11 buah, permen Dinda menjadi 11 buah, dan juga Tisha menjadi 11 buah. Atau cara lainnya, 10 tambah 12 ditambah 11 dibagi 3. Dijumlahkan dulu keseluruhan jumlah permen ketiga orang tersebut, kemudian dibagi 3. Hasilnya 33, dibagi 3 hasilnya juga 11. Nah, ini yang dimaksud dengan rata-rata. Jadi, rata-rata atau min disimbolkan dengan ini. Kita baca X bar, itu rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Ini jumlah data dibagi banyaknya data. Ini banyaknya data ada 1, 2, 3. Makanya di sini dibagi dengan 3. Next, kita bahas mengenai modus. Modus adalah data dengan frekuensi terbanyak atau data yang paling sering muncul. Contohnya, nilai matematika Abdul selama 1 semester adalah 8, 7, 6, 7, 9, 10. Nah, coba kalian perhatikan di sini, berapakah nilai yang paling sering muncul? 8, 7, 6, 9, atau 10? Iya, benar. Jadi di sini nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai 7. Jadi modusnya itu adalah nilai 7. Contoh lainnya, misalkan terdapat nilainya 4, frekuensinya 2, nilainya 5, frekuensinya 3, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini coba kalian sebutkan yang manakah yang menjadi modusnya. Kalian tinggal lihat. Nah, ini 7. Kenapa 7 menjadi modus? Karena 7 ini muncul paling banyak, yaitu sebanyak 12 kali. Seperti itu. Sampai sini paham? Ibu yakin kalian pasti paham. Selanjutnya kita akan bahas mengenai median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Oke, Ibu akan berikan contoh. Nah, contohnya terdapat nilai 3, 4, 8, 5, 6. Misalkan seperti itu. Nah, caranya jika ada nilai yang seperti ini, ingat ya, median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi kita urutkan dulu ini, jadinya 3, 4, 5, 6, 8. Setelah diurutkan, kamu lihat nilai tengahnya. Di mana tengah-tengahnya, yaitu yang ini. Jadi mediannya itu adalah 5. Jadi mediannya itu adalah 5. Oke, contoh lain, misalkan ada nilai 2, 4, 8, 10, 10. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, apakah ini sudah terurut? Ya, benar ya, ini sudah terurut. Sekarang kamu cari nilai tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu ada 4 dan 8. Nah, bagaimana caranya jika di tengah-tengahnya ada dua bilangan seperti ini? Kamu tinggal jumlahkan 4 ditambah 8 kali dibagi 2. 4 tambah 8, 12, kemudian dibagi 2 hasilnya 6. Jadi mediannya itu adalah 6. Nah, gampang kan? Atau cara lainnya, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Jadi, jika datanya itu ganjil, maka mencari mediannya itu data ke n tambah 1 dibagi 2. Jika datanya atau banyaknya datanya itu genap, maka rumus mediannya n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 per 2. Oke, biar lebih gampang kita gunakan ini aja ya, data yang ini aja. Nah, ini coba kamu lihat data yang ini. Nah, ini banyaknya ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti N-nya itu 5.
N-nya 5 termasuk ganjil atau genap? Ya, termasuk ganjil, jadi gunakan rumus yang ini. Nah, ganti N-nya di sini menggunakan 5, jadinya 5 tambah 1 per 2. 5 tambah 1, 6 per 2 sama dengan 3. Berarti mediannya itu adalah data yang ketiga. Bukan mediannya 3, tapi mediannya itu adalah data yang ketiga. Coba lihat di sini. 1, 2, 3. Berarti benar mediannya itu adalah 5. Coba kita gunakan data yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Jadi kita akan gunakan rumus yang di bawah ya. Nih, berarti N per 2. N per 2. N-nya 6, berarti N per 2 ditambah data N 6 per 2 ditambah 1. Berarti 6 bagi 2, 3. Ditambah 6 bagi 2, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti data ketiga ditambah data keempat. Nah, ini bukan berarti 3 ditambah 4, 7 dulu baru dibagi 2. Itu salah ya. 3 tambah 4 per 2 ini salah. Jadi kamu cari dulu data ketiga yang mana, data keempat yang mana, baru dibagi 2. Data ketiga yang mana? Yang ini kan, 1, 2, 3 yang ini kan. Dimasukin 4 ditambah data keempat. Oke, maaf tadi terhapus. Jadi data ketiga itu adalah 4. Jadi 4 ditambah, dan data keempat itu adalah 1, 2, 3, 4, yaitu 8 per 2. Jadi 4 tambah 8, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi benar mediannya 6, sama dengan yang ini. Jadi ibu sarankan jika datanya sedikit seperti ini, ya kamu tinggal diurutin dan dicari nilai tengahnya aja. Tapi kalau misalkan datanya banyak, misalkan datanya sebanyak 102 seperti itu kan nggak mungkin kamu ngurutin satu per satu seperti ini kan. Nah, kamu bisa gunakan rumus yang ini atau gunakan rumus yang ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai ini ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu data. Simbolnya itu J, rumusnya J sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max itu adalah nilai tertinggi dari suatu data dan X min itu adalah nilai terendah dari suatu data. Contohnya yang paling simpel, misalkan ada data nilai ulangan ada 8, 10, 7, 6, 4, misalkan seperti itu. Berapakah jangkauannya? Berarti J-nya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya yang mana? Yang ini, 10. Dikurang nilai terendahnya adalah 4, berarti 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi jangkauannya adalah 6. Gampang bukan? Lanjut, kita akan bahas mengenai kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, kuartil ini dibagi menjadi 3. Kuartil bawah atau disebut dengan Q1, kemudian kuartil tengah atau median. Jadi kuartil tengah itu sama dengan median, itu simbolnya Q2, dan kuartil atas itu simbolnya Q3. Oke, agar lebih mudah ibu berikan contoh. Misalkan datanya itu 2, 3, 3, 5, 4, misalkan seperti itu. Nah, ingat kuartil itu sama dengan median, jadi datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan menjadi 2, 3, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari kuartil, kamu cari dulu kuartil tengahnya atau mediannya. Dari sini mediannya yaitu
ini kan 3, berarti ini 3 ini adalah Q2-nya. Nah, sekarang 3 ini sudah membagi menjadi 2 interval, ini kan. Ada 23 dan 45. Nah, sekarang kamu cari lagi mediannya antara 23-nya ini. Tengah-tengahnya berarti kan ada di antara 2 dan 3. Udah, berarti 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 2 tambah 3. 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi ini adalah Q1. Jadi Q1 ada di sini ya. Ada di antara 2 dan 3. Nah, untuk Q3-nya sama caranya dengan Q1, berarti di sini. Ada di sini kan? Q3. Caranya mencari Q3, 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 45. Berarti ini adalah Q3. Nah, seperti itu. Jadi Q1, Q2, Q3. Dia membagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Oke, contoh lain. Ibu akan berikan contoh yang sudah terurut. 4, 4, 8, 8, 9, 10. Nah, misalkan segini dulu. Nah, sekarang lihat, cari dulu mediannya. Mediannya ada di mana? Ada di sini kan? Nah, ini adalah Q2. Q2-nya karena ada di antara 8 dan 8, berarti 8 ditambah 8 dibagi 2. Sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Nah, kemudian ada daerah yang ini dan juga daerah yang ini. Berarti Nah, tadi kan ini mediannya di sini kan? Nah, berarti yang termasuk bagian pertama itu ini termasuk ya. Kenapa 8 ini termasuk ke daerahnya yang ini? Karena 8 ini nggak termasuk Q2 kan? Q2 itu ada di antaranya, bukan ini, bukan 8 ini. Makanya dia termasuk bagian yang pertama ini. Kamu cari lagi nilai tengahnya yang di sini. Berapa nilai tengahnya? Yang ini kan? Berarti ini adalah Q1. Nah, ini juga seperti itu. Berarti kamu cari nilai tengahnya dari 8, 9, dan 10. Ya benar. 9 adalah Q3-nya. Jadi Q1-nya adalah 4, Q2-nya 8, Q3-nya 9. Ibu berikan contoh lagi sekali. Misalkan 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan seperti ini, berarti mediannya yang mana? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Nah, berarti 6 ditambah 7 per 2. 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Berarti Q2-nya adalah 6,5. Untuk Q1-nya berarti dia ada di sini kan? Kita cari nilai tengahnya dari ini. Mana nilai tengahnya? Di sini kan? Berarti Q1-nya adalah 4 tambah 5 per 2. Berarti 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Untuk Q3-nya berarti ada di antara ini, 8 dan 9. Nih, bisa dilihat dari daerah yang ini. Berarti 8 tambah 9 per 2. Berarti 17 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, semoga kalian paham dan maaf kalau tulisannya agak berantakan. Oke, kita lanjut bahas mengenai jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jadi untuk jangkauan interkuartil itu simbolnya QR, rumusnya Q3 dikurangi Q1. Jadi untuk mencari jangkauan interkuartil, kalian tinggal mencari kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Selanjutnya untuk simpangan kuartil itu simbolnya QD. QD itu sama dengan setengahnya dari jangkauan interkuartil atau setengahnya dari QR.
sehingga rumusnya setengah dari Q3 dikurangi Q1. Jadi kamu kerjakan dulu Q3-nya dikurangi Q1 baru dikalikan dengan setengah. Ini gampang ya, tidak usah Ibu berikan contoh. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, modus suatu data adalah nilai data yang memiliki frekuensi terbesar, bukan nilai data terbesar. Jadi perlu kalian ingat ya, modus itu yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi kalau misalkan 2 muncul 3 kali, misalkan di sini nilainya 2, 3, 5. Misalkan 2 itu muncul sebanyak 10 kali, terus 3-nya muncul 4 kali, 5-nya muncul 2 kali, misalkan seperti itu. Berarti modusnya adalah ya 2-nya. Kenapa 2? Karena dia memiliki frekuensi paling banyak, bukan nilai data terbesar, bukan yang ini salah. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, agar lebih mudah dalam menentukan median, modus, kuartil, ataupun jangkauan, urutkanlah data yang ada dari data terkecil ke data terbesar. Jadi kalau misalkan biar lebih gampang ya kalian harus urutkan biar terlatih juga untuk mengerjakan soal median dan juga kuartil. Lebih baik datanya kalian urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ketika mengurutkan banyak data agar lebih mudah untuk mencatat frekuensi, buatlah dengan menggunakan turus. Tahu kan turus? Yang seperti ini, turus 1, 2, 3 ya, kayak gitu. Misalkan munculnya angka 5 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam menentukan letak data tersebut harus berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, letak data itu maksudnya letak data yang pertama, yang kedua, data pertama, data kedua, seperti itu kalian harus mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Semoga kalian semakin semangat belajarnya walaupun kita masih daring. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. See you next video.